the record. Saya record dulu, terus juga ini. Ya, kita adakan acara ini setiap minggu pagi dari jam 6 sampai 7.30. Tetapi karena pemateri kita, Kak Rani, hari ini harus mengisi materi offline ya, sehingga mungkin akan kita batasi maksimal maksimal di 7.15. Ya, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena beliau harus mengisi pelatihan secara offline ya, sehingga kita batasi sampai jam 7.15. Ya, selamat datang Kak Rani. Ini sudah hadir pembicara kita yang luar biasa. Iya Mas Nizar, izin sebentar ya, on the way open Ya, kamera. Ya. oke, siap-siap Kak. Ya. Hmm, Ya, mungkin saya spill dulu aja ya. Kak Rani ini adalah seorang widyaswara ya di Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kakak sekalian ya. Beliau juga selain widyaswara di Bapelkes, beliau juga adalah seorang professional trainer, ya, professional coach dan juga professional counselor ya. Jadi luar biasa nih Kak Rani ini. Jadi kita coba serap, kita sedot ilmu-ilmunya ya dari Kak Rani dengan tema pagi ini adalah digital detox ya, keseimbangan mental health di tengah gempuran teknologi ya. Nah, jadi sambil menunggu ya, saya izin menyapa dulu nih kakak-kakak yang sudah hadir. Ada Kang Ade di Bandung. Apa kabar Kang Ade? Oh, lagi tidak ini ya. Ya, ada Kak Maulina. Apa kabar Kak Maulina? Oh, Alhamdulillah Kang Ade. Oh, Ibu maaf maaf, Teteh maaf ya. Iya, Teh Ade ya. Di Bandungnya di mana nih? Gitu ya. Kebetulan rumah orang tua saya juga di Bandung, di Turangga, Teh. Gitu ya. Mudah-mudahan. Oh, di Dago, Masya Allah. Ya, ya kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa kopdar tipis-tipis ya di Bandung. Oke, izin menyapa yang lain. Ada Kak Septian Nurdwi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu domisili di mana nih Kak Septian? Saya domisili di Jawa Timur, tapi kerjanya di Kaltim, Coach. Masya Allah. Makanya Ya. tadi saya perhatikan begitu open cam kayaknya sudah di kantor gitu ya. Jamnya udah Iya, lebih dulu. ini dapat jatah pagi nih, Coach. Masya Allah. Iya, 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 iya. Ya, sukses terus untuk Kak Septian ya dengan Amin, pekerjaannya. amin, amin. Ya, saya izin menyapa lagi. Ada Kak Ruri. Apa kabar Kak Ruri? Oh, belum monitor ya Kak Ruri sepertinya. Saya izin beranjak lagi menyapa ada teman saya nih. Teman saya ya ada Umi Reni. Apa kabar Umi? Lagi nggak monitor juga. Kak Rani gimana? Sudah siap Kak Rani? Oke. Tadi ya. Ya. Alhamdulillah. Oke Kak Rani. Soalnya, iya, soalnya gini, Kak Ah, Rani nggak punya kesempatan untuk ganti baju dan seterusnya ya, karena ya. kelihatannya nggak mungkin untuk jam
7.15 Mas Nizar. Oh gitu. Baik, baik. Kemungkinan jam 7 nanti kita sudah harus mengakhiri karena jarak dari rumah ke sana itu sekitar 30 menit. Jadi kalau Masya. nih kita jam 8 nanti sudah mulai trainingnya gitu ya. Jadi ya afwan banget. Memang kita sudah rencanakan lama, tapi beliau ini juga sebenarnya sudah lama, cuman belum deal harinya aja gitu Mas Niza. Oke, Nah, baik, baik. karena Kak Rani pegawai kan, jadi Ya. harus harus selalu di Sabtu Minggu itu baru bisa kita laksanakan seperti itu. Oke, Kak Rani. Apa kabar Kak Rani hari ini sehat? Ya, alhamdulillah sehat Mas Nizar, alhamdulillah. Saya Ya. perhatikan makin cetar membahana gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya, ya. Oke, Kak Rani, nggak berpanjang Iya, lebar. Mungkin berarti kalau gitu nanti pemaparan maksimal sampai 6.45 ya. Dan 15 menit ya, terakhir kita Q&A. Gimana, Kak? ya, siap, 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 siap. Oke. Oke. Baik, kalau gitu waktu dan tempat saya serahkan ke Kak Rani. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Mas Nizar. Karena sapa dulu ini sahabat-sahabat hebat, walaupun belum bisa open kamera, masih terlalu pagi sepertinya ya. Mungkin ada yang masih beres-beres. Tadi seperti Umi Reni, ini Umi Reni teman kita, Mas. Iya, betul. Lagi sambil nyuci piring. Oh, Masya Allah, Karena Masya Kodimah hari Allah. hari Ahad nggak masuk. Iya, Alhamdulillah ya. Karena ini justru selalu Ahad, Sabtu Ahad ini malah kebagian. Jadi istilahnya dulu sama Kang Hari itu trainer Mhm. Sabtu Ahad karena di hari Senin sampai Jumat itu sebagai aparatur sipil negara. Oke, baik. Oke. Karani sapa dulu teman-teman. Nah, ini masih ada pula lagi TKSD Love Kespri. Ini Kak Rani juga seorang surveyor dari Love Kespri. Jadi dibuang dulu Hmm. sebentar, Mas Nizar. Oke. Ya, nah, oke. Karena sapa dulu eh semua sahabat-sahabat kita yang sudah stay, yang sudah hadir pagi ini dengan sapaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk usia dan rezeki yang diberikan kepada kita. Semoga Allah, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan keselamatan, penjagaan terbaik, cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal amin. Baik, Mas Dizar dan sahabat-sahabat semua, pagi ini tuh Karani mau bincang-bincang tentang bagaimana kita melakukan digital detox ya. Dan ini memang sedang lagi seru-serunya memang kondisi ini gitu. Termasuk Karani sendiri sekarang sedang melakukan digital detox juga nih Mas Disa. Aku lagi digital detox juga ya karena Nah, itu dia, em, Kak. ya eh, baru sekitar 3 hari yang lalu baru pulang dari dokter spesialis mata, subspesialis mata di Jakarta Eye Center karena memang aku sekarang lagi terserang dampak dari digital ini ya, dampak Hmm. dari kecanggihan teknologi saat ini. Yuk, kita mulai ngobrol-ngobrol ringan dulu. Karani izin share screen. Tadi sudah diperkenalkan Mas Nizar. Jadi Kak Rani nanti tidak share lagi tentang diri Kak Rani, di mana Kak Rani adalah seorang widyaswara di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. So Kak Rani juga bareng teman-teman yang ada di sini juga ada sebagai konselor. Kemarin mungkin kalau Teh Dama juga memberikan materi, Kak Rani juga satu tim sama Teh Dama sebagai Masya Allah. konselor ya di Kampung Hening. Kemudian juga Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah selesai juga ini proses untuk GNC Squad ya Mas Nizar sebagai seorang Oke. Grow and Contribute Squad yang ada di Academy Trainer. Kemarin itu dari 200-an orang kami jadi yang
Saring itu tinggal 21 orang. Alhamdulillah masih bisa berkontribusi di sana. Walaupun sebelumnya juga ada sebagai associate di situ ya. Kemudian juga beberapa kegiatan lain yang selalu Karani kerjakan. Ya biasanya antara counseling dan coaching itu juga Alhamdulillahirobbilalamin. Paman Res. diajarkan. Oke, ada yang bocor. Nah, mungkin itu keseharian Karani. Dan saat ini yang lagi serunya adalah pagi ini Karani adalah sebagai trainer communication for health service dan pagi ini akan membawakan materi tentang itu bersama Rumah Sakit Sansani. Dan Karani juga menulis disertasi, jadi saat ini sedang menulis disertasi Mas Disar itu tentang komunikasi juga di rumah sakit. Jadi doakan teman-teman ya saat ini masih kandidat dokter. Mudah-mudahan setelah ini bisa lancar jaya. Baik, Karani akan share screen, kita akan ngobrol-ngobrol, ngemeng-ngemeng tentang digital detox ya. Oke. Nah, Mas Dizar, sesuai dengan rencana kita, semoga 45 menit ke depan ini nanti selesai dan teman-teman nanti kita bisa ngobrol selama 15 menit menjelang jam 7 pagi eh tentang digital detox ini. Izin Karani ini ya untuk slideshow. Nah, ini adalah judul yang cukup viral di mana ternyata saat ini banyak banget orang-orang yang membutuhkan ini. Nah, oke, kita bahas ya. Mungkin ada yang tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosa apakah dia membutuhkan detoksifikasi saat ini. Tapi nanti mudah-mudahan setelah ngobrol-ngobrol, teman-teman merasa, yes, aku kayaknya butuh detox. Ya, mudah-mudahan dengan langkah-langkah sederhana yang Kak Rani sharing nanti bisa bareng-bareng kita kerjakan karena Kak Rani saat ini juga lagi ngerjain itu lagi terapi diri sendiri untuk digital detox. Oke, Kak Rani mengawali dengan satu video nih Mas Nizar. Sebentar mungkin aku belum share sound ya. Ada video asik gitu yang Kak Rani lihat yang kita bisa simak bareng ya video ini. Eh, Lucu tapi menohok ya. Yuk bareng-bareng ya kita lihat ya video berikut ini. Oke. Nah, pagi-pagi udah dikasih nonton. Teman-teman, izin dong boleh berkomentar dari video tadi. Ada yang mau komentar nggak? Harusnya ada ya. Ayo teman-teman, Ini Kak Harani kasih komen sarapan. slide dari video tadi. Iya.
Siapa yang saya komentar, Mas Nizar karena kasih sarapan ketan dan goreng pisang. Wah, tapi Masya Allah. Oh. oke Nah ini itu ada yang Pak Ade Ade sudah komen di kolom chat tuh. dalam Karani. chat. Iya betul. Keadaan sekarang begitu sering nyebrang orang lihat HP nggak banget ya. Oke. Handphone edik ya. Oke. Nah teman-teman, nah saat ini seperti itu ya Mas Nizar ya. Kita itu udah kayak apa ya? Kayak budaknya handphone. Apapun saat ini yang terjadi di luar diri kita, itu cenderung terkadang tidak lagi semenarik dulu dibanding si handphone. Handphone itu betul-betul sangat menarik saat ini. Bahkan sudah kejeduk, sudah jatuh, sudah segala macam kondisi, itu tetap aja kita handphone. Ya, sakit. Ada saudara Karani kemarin sudah terbaring di tempat tidur yang kondisinya itu sudah kritis. Begitu sadar yang dicari handphone. Ya Rob, rasanya tuh sedih banget. Tapi betul-betul perlu dijedukin dulu gitu. Kayak tadi itu video tadi dilemparin segala macam, memang dengan hal-hal yang sangat menarik, lebih menarik daripada handphone itu sendiri, baru itu yang akan membuat kita mundur ya, atau meninggalkan handphone itu saja. Nah, kalau kita tidak menguatkan diri kita, kalau kita tidak memaksa diri kita, saat ini kondisinya kita betul-betul menjadi budaknya handphone. Oke, kemarin Mas Nizar, Kak Rani itu ngeliat satu tayangan ya, itu tentang AI. Nah, bahkan pencipta AI sendiri saat ini itu sangat mengkhawatirkan apa boleh jadi nanti sekitar 10-an% ya AI itu memang menguasai kita. Jadi boleh jadi kita nanti akan tersaingi oleh AI. Bahkan saat ini kalau kita buka ChatGPT, apa aja kita tanya ada di sana. Apa yang akan terjadi kelak? Boleh jadi nanti otak kita nggak lagi kita gunakan, kita menggunakan otaknya AI. Nah, karena ini kemarin habis konsul dengan profesor yang membimbing disertasi Karani, apa dia bilang? Bu Rani, saya lebih menghargai produk disertasi tanpa sentuhan AI. Nah, ini ya mungkin karena beliau zamannya kapan gitu ya. Nah, jadi inilah kondisi yang saat ini terjadi, sahabat-sahabat semua. Bahkan anak umur setahun pun sekarang sudah dikasih handphone. Handphone itu seperti apa, Mas Dizar? Seperti obat penenang. Iya, betul, Kak. Anak-anak itu kan nggak tahu awalnya kan, dia nggak tahu itu handphone, dia nggak tahu isinya apa. Tapi si emak yang dengan manisnya ngasih handphone langsung ngebukain satu satu website atau satu tayangan yang menarik bagi dia, warna-warni, ada suara, lagu-lagu yang bagaimana. Dia yang ngajarin itu si emak-emak tadi. Lalu anaknya ngeliat, oke, anaknya tertarik sehingga dikala ngeliat handphone anaknya minta. Nanti emaknya pula yang marah datang konsul ke Karani. Karani anak saya itu tidak bisa dilarang main handphone. Pertanyaan Karani, siapa yang ngajarin awalnya? Nah, dan dampak yang seperti itu sudah banyak banget kita lihat, bahkan ada yang meninggal, ada yang banyak ya kalau kita lihat di berita-berita itu, bahkan rela tahu dia bagaimana cara membunuh, tahu dia bagaimana cara melakukan hal-hal yang negatif, itu semua dari handphone. Iya, Nah, betul banget, Kak. aduh, rasanya sedih banget seperti apa ke depan kalaulah seandainya kita tidak segera waspada tentang hal ini. Nah, jadi ini video sederhana yang ternyata cukup membuat kita tergugah ya. Oke, nah ini kalau kita lihat data dari WHO ya, WHO, AEP, American Academy of Pediatrics, kemudian dari CDC ya, Centers for Disease Control and Prevention, apa dia bilang tentang screen time, di mana ternyata usia 6 sampai 12 tahun itu rata-rata waktu yang saat ini mereka gunakan adalah 4 sampai 6 jam untuk melihat
handphone mungkin atau ya screen time ya. Oh itu. Dan apa dampaknya? Nah, ya dampaknya akhirnya dia nggak gerak-gerak. Akhirnya terjadi obesitas. Dan buruknya lagi, biasanya mereka sebelum mereka tidur itu mereka buka lagi HP-nya. Dan yang terjadi layar biru dari handphone itu ternyata merusak atau mengganggu kestabilan hormon yang ada di tubuhnya dan akan mengakibatkan dia sulit tidur. Dan dampak lain apa? Penurunan interaksi sosial. Akhirnya kumpul, tapi yang dipegang HP dan akhirnya ngobrolnya sama HP. Jadi kita diem. Janjian nih, kita arisan ya, gitu. Semua anak-anak kumpul, tapi biar anak-anak nggak berisik, semua anak-anak dikasih HP sama emaknya. Lalu emaknya ngobrol, anaknya ngobrol sama HP. Nah, ini yang terjadi. Ternyata 6 sampai 12 tahun itu 4 sampai 6 jam rata-rata ya. 13 sampai 18 tahun itu 7 sampai 9 jam. Naik. Lebih parah ya. Jadi 7 sampai 9 jam, bayangin aja Mas Nizar ya Allah. Dan ternyata bisa berdampak depresi dari apa yang mereka lihat. Mungkin ada satu keinginan yang mereka inginkan dari yang mereka lihat itu tidak tercapai. Ini yang akhirnya membuat mereka depresi. Ya, lalu mereka ketergantungan di sini. Dan dampak lain adalah perkembangan otak, terutama kemampuan fokus, memori, dan pemecahan masalahnya itu menjadi semakin buruk. Jadi mereka kalau mau pemecahan masalah, mereka lihat HP-nya dulu. Tanya ChatGPT, hari ini saya enaknya makan apa ya? Mas Gisa pernah nggak sih ngelihat orang seperti itu? Pernah banget. Jadi buat Saya aja kemarin Karani begitu. Beneran Marisa Haque meninggal, ChatGPT belum update, jadi dia nggak tahu. kecewa sama ChatGPT ya. ChatGPT belum tahu kalau Marisa Haque meninggal. Dan Umi Reni yang paling sedihnya kita, itu mereka mau makan siang itu di depan Kak Rani banget. Mau makan siang apa ya? Tanya ChatGPT ah. Mau makan apa aja tanya ChatGPT coba. Ya Allah, Subhanallah. itu yang luar biasa banget sekarang. Ya, apa-apa tanya ChatGPT. Jadi ChatGPT itu seperti pengganti teman diskusinya. Padahal aku ada di sebelahnya gitu. Kenapa kok nggak nanya ide sama aku gitu ya? Karani kan basicnya nutrisionis nih. Boleh dong nanya, bagusnya aku makan apa ya dengan posisi tubuhku yang seperti ini dan kondisi kolesterolku segini. Lah kan sekalian aku kasih konsultasi gratis ya. Tapi dia lebih nyaman nanya ChatGPT. Nah, jadi harusnya dia bisa ngobrol dengan teman sebelahnya, Kak Rani di sebelahnya, itu bisa membuat interaksi sosial sebetulnya, tapi dia tidak memanfaatkan itu. Nah, inilah yang lama-lama akhirnya kita udah kayak nggak kenal sama orang. Lagi duduk, kadang-kadang aku suka sebel juga ya, lagi duduk, kita udah lama nggak ketemu nih. Dia sibuk dengan HP-nya. Ya udah, yang ada akhirnya kita mending mundur aja deh gitu ya. Udahlah ya, nggak jadi ngobrol. Nah, ini yang berdampak pada akhirnya interaksi sosial kita itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Usia 19 sampai 29 tahun naik lagi 8 sampai 10 jam. Nah, ini bisa mengurangi produktivitas karena kebanyakan apalagi di pesawat, Mas. Itu selalu aja di sebelah Karani selalu nonton drakor selama perjalanan. Aku bilang itu pasti sengaja banget kan ngedownload di HP-nya. Sengaja banget ada aplikasi di HP-nya yang nggak perlu sinyal, nggak perlu maaf, yang nggak perlu sinyal untuk dia bisa nonton selama di pesawat. 1,5 jam itu dia gunakan buat nonton drama Korea. Nah, ini juga akhirnya mengurangi produktivitas. Burnout akan kelebihan informasi, nggak jauh-jauh. Mas Nizar, teman-teman semua, teman saya satu tempat tidur alias pasangan hidup, itu bisa ngamuk-ngamuk gara-gara ngelihat satu informasi yang dia ikuti ternyata di eh, YouTube. di YouTube, di media sosial kan suka dikirim teman-temannya tuh. Apalagi soal situasi politik. Wah, dia kan pendukung Anies yang luar biasa. Setiap kali keluar berita tentang Anies yang nggak nyaman itu dia bisa mencak-mencak. Saya bingung ada apa sih?
Nah, ternyata suamiku kayaknya butuh juga detoksifikasi. Ini baru mau diingatkan gitu. Jadi selalu tuh Karani ingatkan. Nah, jadi inilah kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya, ini bakal bisa bertambah lagi kalau kita tidak segera mewaspadainya. 60 tahun ke atas yang harusnya dia mungkin secara logika kalau lihat umur yang tua lebih dulu pergi gitu ya, harusnya ini lebih memperbanyak baca Al-Qur'an gitu kan, memperbanyak ikut kajian. Ya, ini malah 4 sampai 6 jam dia habiskan waktunya untuk digital. Akhirnya apa? Isolasi sosial terjadi, dia merasa kesepian, dan yang paling buruk bisa menyebabkan apa? Keterlibatan, menurunkan keterlibatan kognitif. Ya, karena dia nggak mikir lagi, bisa nanti terjadi apa istilah kalau tua itu pikun. Nah, karena tidak digunakan otaknya untuk berpikir dan kurangnya aktivitas fisik karena keasikan dengan handphone atau dengan digital itu tadi. Nah, ini adalah beberapa screen time yang perlu kita waspadai ya, para bunda, teman-teman semua. Dan dampak lain yang bisa kita lihat adalah FOMO. Ini efek mental ya, jadi FOMO ya. Aduh, khawatir, ini temanku udah di sana. Lihat lagi, buka lagi media sosial. Kok sekarang dia lagi lebih top ya daripada aku gitu ya. Iya, kalau seandainya positif dampaknya itu bagus, tapi kalau FOMO, nah ini ya yang terjadi adalah dia jadi stres karena dia FOMO, kecemasan, depresi dan FOMO. Kemudian pada efek fisik itu masalah tidur tadi, kelelahan mata digital dan ketegangan leher. Ini lagi nyerang aku banget Mas Nizar. Kenapa gitu ya? Karena dari bulan Januari lalu kami karena ini kan di Widya Iswara di bawah Kementerian Kesehatan, kami dapat tugas itu hanya tidak banyak ya, se-Indonesia itu hanya ada berapa puluh orang gitu ya, 20 atau 30-an orang yang harus mengajar TPK, tenaga pelatih kesehatan. Itu durasinya seminggu dan setiap minggu jedanya cuma hari Minggu doang, hari Ahad doang. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu full memberikan materi, kemudian hanya hari Ahad saja yang jeda. Dan itu berlangsung sampai bulan ini. Nah, yang bulan Oktober ini agak lumayan jeda minggu ini. Dan ternyata itu yang mengakibatkan sekarang mata Kak Rani kekeringan. Jadi kering, jadi sekarang Kak Rani juga kalau seandainya apa, karena ini dampak terlalu lama melihat layar laptop. Oke. Nah, inilah teman-teman tambah lagi Mas Nizar, kita biar cahayanya bagus, bening gitu kan. Kita pakai lampu lagi dari depan. Tambahan Iya, lampu, benar nggak Mas? Dan itu berdampak pada mata kita. Nah, jadi Kak Rani berdampak juga ya kan? iya, Mas Nizar. Nah, baru aja kemarin ke Jakarta Eye Center, itu dikasih obat untuk diminum dan ditetes rutin setiap hari, 2 kali sehari. Nah, dampaknya luar biasa karena digital ini. Nah, jadi ya, Kak, Kak Rani terkena dampak itu ini yang nomor 2, masalah tidur, kelelahan mata digital dan ketegangan leher. Jadi leher ini rasanya yang udah sakit banget gitu. Dan pada sosial itu menurunnya interaksi tatap muka dan kualitas hubungan. Aku ngerasain banget mulai dari Januari kemarin sampai bulan September itu. Kalau ada saudara datang, kemarin saudara datang dari Medan. Karena ini kan orang Medan, Mas Nizar, Papa Karani Lubis. Nah, kemarin saudara datang dari Medan, itu aku nggak sempat ngobrol, Mas. Sampai mereka pulang, mungkin total Karani ngobrol hanya sekitar setengah apa 1 jam saja. Lalu mereka sudah keburu pulang ke Medan lagi. Karena apa? Karena saya harus berada di depan laptop terus. Nah, ini dampaknya kalau kita tidak segera melakukan detoksifikasi ya. Terus tanda-tanda teman-teman butuh detox itu apa? Nah, kalau ada gejala-gejala ini tandanya kita lagi butuh detox ya. Apa itu? Tidak bisa berhenti. Ini gelisah ya. Kalau udah nggak ngelihat sudah sekian menit kita nggak ngelihat handphone itu, hmm, sudah nggak sabar. Ada chatting dari siapa ya?
ada WA dari siapa ya, ada berita apa ya gitu. Wah, aku kok bisa ketinggalan sih Marisa Haque meninggal, kok aku bisa nggak tahu ini sampai nanya ke ChatGPT, ternyata ChatGPT juga belum tahu ya, Umi Reni. Nah, ini gejala-gejala nih, tanda-tanda kalau lagi butuh ditok. Lalu apalagi gangguan tidur. Apalagi kalau kita sebelum tidur itu masih buka HP, scroll terus. Teman-teman itu pasti nggak kerasa hari sudah jam 1 pagi karena sibuk scroll. Lalu apalagi menarik diri dari kehidupan sosial. Kita merasa lebih nyaman dengan si handphone itu. Lalu kita nggak merasa butuh. Nah, jadi ini adalah gejala-gejalanya. Apalagi ketergantungan pada validasi online. Like, komentar, berapa orang follower. Ini bisa adu-adu hebat-hebatan di situ ya. Kok aku udah nge-share belum di like-like ya gitu. Terus pas dilihat Pengen centang biru, Kak. gimana Mas Nizar? Pengen centang biru makanya supaya naik like, comment, share-nya. Nah, itu dia. Nah, ini kalau udah merasa bahwasannya yang memberikan apresiasi buat kita itu adalah like tadi, centang biru tadi. Nah, ini udah tanda-tanda. Aku udah posting, kok yang nge-like cuman sekian ya gitu. Aduh, itu sampai akhirnya depresi karena orang tidak like. Dan kita ngerasa hanya itulah yang memberikan penghargaan atau mengapresiasi kita. Nah, ini udah tanda-tanda ya, Kak. Udah tanda-tanda Anda butuh detoksifikasi. Oke, lalu apa lagi? Nih, keletihan mental, informasi overload. Jadi, ini yang seperti karena dibilang Pak Su ya, Pak suami, di mana dia sudah overload, informasinya itu udah terlalu banyak, akhirnya error sendiri. Karena dari sini begini, jadi karena dia bilang, waktu itu dia ngeliat ini Mas Nizar, kan lagi ada temennya itu beberapa temennya itu yang tutup usia itu karena eh, stroke ya, pecah pembuluh darah di otak, pecah pembuluh darah di jantung gitu ya. Meninggal ada berturut ada 2 atau 3 orang gitu temannya meninggal. Wah, dia langsung ini ya, langsung khawatir. Lalu dengan rajinlah dia mencari info di digital, di media sosial tentang itu. Lalu ada satu dokter yang mengatakan informasinya berseberangan dengan informasi yang dia dapat sebelumnya, gitu. Akhirnya bingung sendiri, overload kan? Padahal Karani selalu bilang, ya, orang secara istrinya orang kesehatan, Karani selalu bilang begini-begini gitu. Bagaimana menjaga makanan, olahraga. Nah, tidak boleh mandi air dingin pagi-pagi. Jadi infonya tuh begitu. Sementara dia sesuai sunnah Rasulullah, Dek. Bahwasanya pagi-pagi itu kita mandinya mesti air dingin. Gak usah mandi air anget ya. Mandi air dingin, Dek. Lalu itu kalau perlu kita siram ke kepala itu, wah. Ternyata info yang dia peroleh, kalau disiram air dingin itu darah akan naik ke kepala dan akan terjadi pecah. Jadi bingung sendiri kan? Ini overload informasi karena semua di-accept tanpa kita punya filter. Nah, ini tanda-tanda nih bahwasanya kita butuh detoksifikasi. Enggak semua yang ada di media sosial itu benar. Sementara orang-orang awam menganggap karena tulisannya bagus, gambarnya keren, itu semua informasi adalah benar. Padahal itu bisa menyesatkan. Saya bisa nulis apa aja. Oke, lalu saya share. Benar apa salah, wallahu alam. Oke, orang tanpa beban tentang share-nya itu adalah share yang benar. Dia nggak punya beban apa-apa. Nah, ini yang nge-share, akhirnya apa yang terjadi? Ada orang yang gegana, gelisah, galau, merana gara-gara itu. Nah, makanya ditoklah. Tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar, yang akhirnya itu membuat Anda menjadi masalah kesehatan mental. Nah, kalau kita yang waras misalnya ya, saya yang waras itu bisa, tetapi yang nggak waras seperti anak-anak yang di bawah usia atau para lansia, ini penting sekali untuk kita ingatkan. Ini kalau Anda teman-teman mengalami salah satu di antaranya, salah dua di antaranya, salah tiga atau salah semua ya, ini please, ini adalah tanda-tanda bahwasanya kita butuh detoksifikasi. Jangan tunda lagi. Ya. Oke,
Sekarang, apa langkah untuk detoksifikasi yang bisa kita lakukan? Ya, karena ini lagi menerapkan yang Karani sampaikan ini, karena Babi Jamil selalu mengingatkan apa kita perlu perlu apa yang kita sampaikan perlu kita lakukan ya Manisa pasti ya. Betul, betul Take kan. action. Take action ya. Kita perlu lakukan apa yang kita sampaikan, integritas ya. Oke. Yang pertama apa? Tetapkan batas waktu. Ini Karani sudah melakukan itu sekarang ya. Seandainya Karani harus menghadap karena tugas Karani memang sebagai Widya Iswara. Widya Iswara itu bahasa lain adalah trainer kalau di kita. Kalau di LAN itu Lembaga Administrasi Negara menyebutnya Widya Iswara. Jadi misalnya Karani durasi harus eh, sekian minimal itu biasanya kita memberikan materi dari pagi jam 8 itu sampai jam 12 siang. Itu tidak ada jeda. Jam 12 mereka baru istirahat, jam 1 masuk lagi, lalu kita akan memberikan lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Bayangkan berapa jam Karani harus stay di laptop. Nah, ternyata dampaknya itu sekarang luar biasa. Nah, sekarang Kak Rani mencoba 20 misalnya. 20 menit lihat, nanti 20 detik ngelihat ke tempat lain, baru lihat lagi. Nah, ini yang Kak Rani coba. Kemudian yang kedua, untuk membagi waktu itu, karena Kak Rani tetap harus stay, gimana caranya? Kak Rani membuat metode pembelajaran itu yang berbeda. Ya, misalnya Kak Rani memvariasikan dengan penugasan, lalu pada saat penugasan, Kak Rani tidak menatap lab, Kak Rani tutup kamera untuk memantau mereka melakukan penugasan di breakout room. Ini juga adalah trik untuk membagi waktu. Jadi Ya, eh, ya, ya. harus ada jeda ya kita 20 menit kita ngelihat laptop, lalu 20 detik kita bisa ngelihat keluar sebentar dengan jarak 20 kaki. Jadi agak jauh gitu. Jadi mungkin kita juga butuh ruangan yang di depannya itu mungkin ada jendela atau eh, ada ruangan yang lowong ya, sehingga mata kita itu terlatih ngelihat jauh lalu ngelihat dekat. Ini adalah tips yang bisa Ruang kerja saya depannya tembok. Kak. depannya tembok ya Mas Nizar, berarti Mas Nizar nanti harus ke samping sebentar gitu ya. Mudah-mudahan atau nanti Mas Nizar bisa memposisikan tempat yang nyaman kalau akan berlama-lama ya. Jadi boleh. Jadi eh, Karani juga ada posisi yang seperti itu. Kalau yang sekarang ini lumayan, posisi yang sekarang lumayan agak sekitar berapa meter ada ke depan. Tapi ada tempat di ruang kerja Karani itu juga seperti Mas Nizar. Di depan itu tembok. Tapi beruntungnya aku di samping jendela. Jadi di samping jendela, jadi Karani bisa kadang lihat ke samping itu sebentar, kemudian lihat lagi. Nah ini penting. Coba rasakan. Rasakan perbedaannya. Sekarang boleh dicoba. Lihat layar, lalu lihat keluar. Itu mata itu langsung terasa rileksnya. Ya, itu. Jadi kita bisa lakukan itu supaya nanti tidak terjadi dampak tadi kekeringan pada mata. Kita khawatirnya apalagi kita kalau ada yang punya masalah-masalah lain ya, misalnya ada glukoma, jangan-jangan nanti kondisi yang kita biarkan berlarut-larut bisa menjadi faktor mempercepat munculnya glukoma. Karena glukoma itu juga berpengaruh dari keturunan ya. Nah, ini jadi bisa kita mewaspadai itu, ya kita bisa dengan ini tetapkan batas waktu. Kemudian yang kedua apa? Zona bebas teknologi. Nah ini kita bisa buat nih di keluarga kita. Oke, untuk kamar dan ruang makan itu bebas dari teknologi, bebas dari handphone, bebas dari laptop. Jadi dikala kamu masuk zona itu, kamu tidak boleh membawanya. Ini salah satu trik juga untuk membatasi waktu kita terpapar keterpaparan kita dengan digital itu tadi. Ya, kalau masuk kamar, ini kalau nggak HP di bawah bantal ya Mas. HP di Iya, bawah betul. bantal. Nah, ini. Jadi kita bisa buat seperti itu. Karena ini kan mau alarm. Nah, untuk trik alarm kita bisa jam kita dulu yang sudah lama tidak kita gunakan, sekarang boleh diletakkan lagi di kamar sebagai alarm. Kalaupun mungkin ada telepon-telepon penting, khawatir kita kan kondisi keluarga yang bagaimana, letakkan di luar kamar, tapi yang masih memungkinkan kita bisa mendengarnya, itu juga oke. Nah, tapi yang jelas kita buat tuh zona-zona yang bebas dari eh,
ini dari teknologi ya, dari digital tadi. Nah, lalu apalagi puasa teknologi, Kak. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang pernah ikut sekolah konselor, enggak ding, mindfulness ya, kelas mindfulness kemarin itu karena ikut kelas TFT mindfulness, itu kita enggak boleh ngelihat handphone. Kemarin juga waktu kelas GNC juga kalau nggak salah karena ini satu hari nggak sampai satu hari kayaknya setengah hari kita nggak boleh pegang handphone itu gelisah semua. Ini Udah jadi kebiasaan tuh, Pak. kayaknya langsung jadi apa ya? Jadi autis. Manusia aneh. Jadi autis kalau nggak pegang handphone gitu ya. Nah ini, jadi kita coba biasakan kita seperti itu sehingga tingkat ketergantungan kita. Kalau Karani sendiri sebenarnya dengan handphone nggak terlalu Mas Nizar. Ini yang menyebabkan Karani jadi butuh detox ini adalah terlalu lama melihat layar laptop karena memberi materi selalu lewat Zoom. Meeting lewat Zoom, apa-apa lewat Zoom. Nah ini yang menjadikan akhirnya Karani terkena dampak dari digital ini. Kemudian apalagi? Nah, aktivitas pengganti. Kita carikan aktivitas pengganti yang akhirnya membuat kita bisa bebas dari digital. Contoh seperti video tadi ya. Ternyata teman-temannya memberikan satu action yang membuat ternyata itu jadi lebih menarik. Nah, Karani sekarang anak Karani yang berkebutuhan khusus. Salah Karani juga Mas Nizar karena ngeliat saudara-saudara sepupunya pegang HP. Karani kasihan. Awalnya kasihan, sekarang jadi kasihan karena dia jadi tergantung sama HP. Apa aktivitas Waduh. pengganti yang Karani lakukan adalah mendatangkan guru privatnya dia untuk mengajar mengaji. Kebetulan guru privat itu memang yang dia suka orangnya, ya. Ini karena dia berkebutuhan khusus, tidak sama dengan anak-anak lain. Nah, akhirnya karena dilakukan itu. Jadi ada aktivitas pengganti. Kemudian apalagi aktivitas pengganti yang lain? Karani minta dia nanti nemenin Karani siram bunga, sehingga dia agak berjeda waktu dari dia pegang handphone. Nah, ini Allah bisa karena biasa ya, teman-teman semua. Jadi perlu kita berikan aktivitas pengganti yang lama-lama dia mulai terbiasa untuk tidak dekat dengan HP. Jadi aktivitas pengganti inilah yang akan menjadi salah satu kebiasaan barunya. Nah, apalagi kebiasaan baru yang Kak Rani ajarkan kepada dia, itu rutin seminggu sekali Kak Rani membawanya ke pondok pesantren kami. Di sana juga ada panti asuhan, ya, peninggalan almarhumah ibu. Nah, itu Karani ngajakin anak Karani nanti dia bagi-bagi makanan, kemudian jalan keliling HP-nya sementara masukin tas dulu. Nah, ini adalah aktivitas pengganti yang tentunya yang smart ya, yang cerdas. Jangan pengganti lebih buruk daripada yang digantikan gitu ya. Oke, Karani ada aktivitas pengganti yang baru buat anak saya. Tidak lagi pegang HP, tapi sekarang saya ganti laptop. Nah, itu mah podo aja ya. Oke. Nah, jadi kita pilihkan aktivitas pengganti yang tentu kondisinya akan semakin membuat dia lebih baik dan yang penting itu menarik bagi dia. Jadi permainan-permainan zaman dulu itu banyak banget yang menarik ya sebenarnya. Tapi sekarang nggak muncul lagi. Munculnya itu semua ada di games yang ada di handphone. Nah ini main sepak Iya. bola seneng tapi. Nah kemudian kita bisa lakukan mindfulness, ya mindfulness. Mindful scrolling ini maksudnya ya kita masih mindful scrolling bahwasanya kita betul-betul yakin scrolling itu penting nggak sih buat kita? Makanya kita perlu mindful. Kalau tidak penting ya tinggalkan saja. Jadi kita perlu mindful, hadir penuh, sadar utuh. Kita sadari betul setiap activity yang kita lakukan terkait dengan digital. Aku mau scroll. Kadang-kadang kita scrollnya nggak jelas ya. Yang penting gitu aja. Nah ini kan si mata tadi, tahu-tahu kita bisa menemukan sesuatu yang FOMO, membuat kita FOMO. Nah ini kan berdampak ke diri kita. Karena kita tidak melakukannya dengan mindful. Nah jadi kalau scroll, jadi mindful scroll. Ya, betul-betul. Oke, hari ini aku mencari informasi tentang apa. Betul-betul pastikan itu. Nah lalu kita bisa lagi mindfulness. Kita betul-betul, ya hari ini apa yang akan dilakukan, kita boleh melakukan mindfulness untuk setiap activity kita.
Sehingga ini juga bisa menggeser kebiasaan kita dari digital kepada activity kita yang jauh lebih penting untuk kita lakukan dengan fokus. Nah, ini ya, kakak-kakak, teman-teman semua. Kemudian yang terakhir apa? Nah, ini kita bisa mempraktekkan JOMO. Kalau yang tadi FOMO, ini JOMO adalah yang berbeda dengan FOMO ya. Ini adalah penggantinya gitu. Kalau JOMO, Joy of Missing Out, ini adalah melibatkan kebahagiaan karena tidak selalu terhubung atau terlibat dengan kehidupan online. Jadi kita bisa membiasakan diri kita lebih bahagia tanpa online. Nah, ini adalah beberapa, masih ada nggak ya? Oke, ya. Ini adalah beberapa activity yang bisa kita lakukan untuk langkah-langkah digital detox. Nah, ini teman-teman coba lakukan ini karena ini sedang melakukannya sekarang untuk kembali membuat mata Karani tidak kering dan tidak terjadi ketegangan otot yang saat ini sedang melanda Karani ya sebagai dampak dari digital. Baik, lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Jika digital detox tidak dilakukan, sahabatku, dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan emosional, serta hubungan sosial akan semakin parah. Ya, terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia digital tidak hanya dapat mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga menghambat potensi seseorang untuk berkembang secara maksimal. Nah, oleh karena itu penting untuk menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan menjaga kesehatan diri secara holistik. Jadi harus segera, jangan tunggu parah baru kita menyadari atau mundur dari digital itu. Segera lakukan digital detox untuk menyelamatkan Anda dari dampak digital yang makin hari makin parah. Mungkin begitu Mas Nizar, sharing-sharing tipis-tipis buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Karena ini kembalikan ke Mas Nizar. Oke, makasih Kak Rani ya. Luar biasa materi pagi ini ya. Kita dapat pencerahan dari Kak Rani tentang pentingnya detox digital gitu ya. Tapi memang saya rasakan juga tuh Kak, seperti itu ya. Lelah mata terus ini tegang gitu di leher gitu ya. Karena nyiapin modul pelatihan online gitu ya. Offline-nya saya kebetulan belum dapat ya, online terus gitu ya, seperti hari ini juga gitu ya. Ya oke, kakak sekalian, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, ya kita masih punya waktu sekitar 10 menit, ya karena Kak Rani jam 7 tepat harus segera bersiap, ya. Silakan, mau raise hand atau klik tombol chat untuk menyampaikan pertanyaannya. Siapa dari kakak sekalian mau bertanya? Saya Pak Ya, silakan Kak Amalinda. Ya. Zahria. Oh iya, belum ganti, maaf ya. Oh, Nama sih Zahria. Kemarin apa pakai Zoom kantor lupa. Nah, ini gantinya. oh Maaf siap, ya, siap. Bu Rani sambil ngasih ASI, jadi harus om apa off kamera. Ya, Eh, oke Ya, ya. Kak. ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau saya hanya ingin saran mengenai digital detox ini, yang paling tersulit saya rasa itu khusus untuk para pria seluruh Indonesia mungkin. Jadi kebiasaan yang untuk bawa handphone ke kamar mandi ketika buang air besar itu katanya agar tidak bosan. Nah, terus aktivitas penggantinya apa dong? Jadi itu biar nggak berlama-lama itu kan orang-orang zaman dulu kenapa bisa gitu ya. Tapi kok zaman sekarang itu emang nggak bisa dihindari itu cara ngasih nasihatnya gimana. Karena saudara-saudara juga ngalami kayak gitu kan teman-teman cerita, oh memang kayak gitu, memang kayak gitu. Terima kasih. Ya, Oke, makasih Kak. Ya, silakan Kak Rani. iya. Nah, susah gitu kasih tahu karena memang asik ya. Begitu dia masuk kamar mandi, dia bawa handphone, kemudian dia bisa sambil main game gitu. Nah, ini akan tidak membosankan bagi dia di toilet.
atau mungkin dia lihat scroll-scroll, lihat pesan-pesan bagaimana, dan itu semua gambar-gambarnya menarik, bergerak, dan itu memang mengasyikkan. Oke. Nah, dikala hal yang mengasyikkan itu dihentikan, itu tidak mudah memang. Jangankan buat anak-anak, buat orang dewasa, seperti tadi pertanyaan kakak, itu juga sangat sulit. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan? Nah, cara termudah adalah kita menginformasikan dulu dampak. Tadi Karani sudah menjelaskan bahwasanya orang dewasa itu sudah menghabiskan waktu 8 sampai 10 jam berhadapan dengan digital. Dampak yang akan terjadi pada dia yang sekarang saat ini sedang Karani alami itu mata perih banget. Kak. Mungkin dia belum sampai pada titik itu mata perih banget. Ini sekarang terasa nih, ya. Oke, sebentar nanti setelah ini Karani akan. Nah, itu sangat tidak nyaman. Kalau dampaknya hanya sebatas mata kering, tidak berdampak lebih luas lagi, nah itu oke lah kita bisa teteskan. Tapi mau berapa lama kita teteskan mata terus? Nah, kemudian dampak lain apa? Dampak mental, dampak yang buruk yang terjadi pada dia sekarang belum kelihatan. Nanti Kak Rani itu hanya beberapa bulan saja full untuk online, itu akhirnya berdampak buruk banget ke diri Kak Rani. Nah, mungkin Kak Amalinda tadi Kak siapa namanya Kak? Zahria saya Bu, saya lupa ganti nama kemarin pakai Zoom kantor. Ya. Ya, jadi setelah dampaknya, enggak itu. Nah, sekarang Kak, banyak itu para lelaki yang tidak percaya dengan dampak itu. Kak, boleh kasih lihat video, boleh kasih lihat em, berita-berita online juga yang menyatakan atau pengalaman mereka yang terkena dampak dari digital. Nah, setelah itu, ya tapi kan aku bosen tahu di kamar mandi. Kak, banyak sekarang. Ada majalah, ada koran, ada buku yang bisa dia bawa. Malah keluar dari sana dia bisa ngejelasin. Misalnya dia pegang buku apa ini? Buku Kak Rani misalnya. Buku Kak Rani berjudul The Power of Interpersonal Communication for Health Service. Dia bawa ke dalam kamar mandi, lalu dia baca. Keluar dia kamar mandi, dia ngomong sama Kak Zaria, "Mam, saya dapat info dari buku yang saya baca tadi selama saya di toilet, bahwasanya di dalam berkomunikasi itu kita perlu hadir penuh sadar utuh dengan klien kita." Nah, jadinya berdampak daripada dia keluar kamar mandi, ih gila ya, si Anu tuh begini 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 loh, Mam. FOMO keluar dari kamar mandi, udahlah matanya berdampak, kemudian dia FOMO pula, Mam. Kita harus segera nih, Mam. Gak bisa ini seperti ini. Nah, ini malah kejadiannya itu malah buruk. Nah, jadi boleh tuh Kak, dikasih tipis-tipis dulu Kak. Memang nggak mudah mengubah perilaku yang sudah bertahun-tahun dia jalani. Setidaknya ngobrol-ngobrol tipis dulu. Tadi dapat materi ini dari kelasnya yang diadakan Mas Nizar, Kak Rani begini. Bahwasanya dampaknya nanti akan terjadi gitu. Sebelum terjadi yuk kita, oke ini nggak yakin. Biasanya nanti dimunculkan ada video atau ada berita apa gitu. Yuk kita lihat berita ini ternyata memang dampaknya buruk. Nah ini bisa Kak, ya diganti. Ada penggantinya Kak. Jadi pakai buku ataupun koran atau majalah itu bisa. Begitu Iya. Kak Zahria. Terima kasih Bu. Dengan Ya, semangat. semangat Kak Zaria. Ya. Ini saya izin bacakan. Saya Satu izin lagi dong, bacakan. Gimana gimana? Pak Nizar. Ya, Ya, gimana nih? boleh izin berbagi kisah 2 hari ya ketika healing ke Nah, itu ya ke Kuningan Ya. kemarin. Terus semalam itu saya ketemu dengan kakaknya Pak Habibie ya. Beliau usianya 90 tahun. Jadi nenek haji lah panggilannya nenek haji. Nah nenek haji ini bilang begini, aku nggak mau main ke adik-adik aku mendingan ke adikku yang udah meninggal. Maksudnya adikku yang udah meninggal ini Pak Habibie. Jadi beliau rajin sekali ke kuburannya Pak Habibie. Terus sudah gitu aku tanyain kenapa, katanya gitu. Karena kalau ke tempat adik-adikku yang masih hidup itu, entah mereka nyambi-nyambi kerjaan, ya, sampai akhirnya aku ditinggal. Nah, gitu ya. Terus kalau aku ke tempat adikku, Habibie itu maksudnya ya Pak Habibie itu, nah, dia di tempat situ aja gitu loh, dia nggak kemana-mana. Jadi aku kalau mau ngobrol kan asik gitu. Nah sampai seperti itu ya, padahal kuburan gitu kan ya.
poinnya bahwa kita nih yang dikunjungi jangan sampai nanti nggak ada yang mau datang ketemu kita ini saudara gitu ya, kecuali yang online gitu ya. Sehingga lama-lama mereka tuh sama seperti nenek tadi, padahal kan dengan adanya nenek haji datang, saudara datang, itu kan kata Rasulullah kan mengambil penyakit-penyakit dari rumah, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, dan apalagi tadi saya sempat dengar Kak Rani cerita kayak gitu gitu kan ya, bahwa saudara datang cuma 1 jam gitu loh. Mungkin saya juga begitu, bisa jadi gitu ya. Maaf ya, saya lagi Zoom gitu ya. Maaf ya, gini-gini gitu kan. Mungkin mereka ada yang diam, mungkin di belakang kita juga, ya nggak lagi lah main ke situ. Pasti juga lagi nge-Zoom gitu. Ya itu sebagai cerita aja sih 2 hari terakhir ini. Ya, makasih, Makasih. Ya. Reni. Ya, ini izin bacakan pertanyaan di kolom chat, Rani, dari Ya, Teh A. Nih, bagaimana untuk melakukan pencegahan penggunaan gadget pada anak, di mana sekarang mereka mencari data lewat gadget dan HP serta laptop, di mana kebiasaan itu akan dimulai dari anak bahkan dari waktu kecil. Nah, agar ada pengaturan waktu dan pengganti kegiatan outdoor yang sehat. Nah, bagaimana pembatasan itu bisa kita terapkan? oke, baik. Ya, langsung ya Mas Nizar ya. Oke, nah Kak, anak-anak sekarang itu dia tidak senang untuk langsung dikatakan nggak boleh, itu mereka nggak, agak sulit menerima ya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now. Mereka akan lebih senang kita ajak ngobrol gaya coaching Mas. Ya, jadi Kak Rani juga ada ngajarin ini mom spiritual coach ya. Bagaimana kita gaya komunikasi kita dengan mereka itu dengan teknik coaching. Teknik coaching itu cuma 2 kata kuncinya, Bun. Yaitu yang pertama, kemampuan kita bertanya, kemudian kemampuan kita untuk mendengarkan. Jadi, active listening sama powerful question. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu adalah dari apa yang kita dengarkan komentar mereka. Nah, jadi kita bisa ngobrol dengan mereka. Lalu bareng-bareng kita tetapkan. Pertama, mungkin kita bisa ngobrol menurut kamu apa aja sih? Kamu tahu nggak apa dampak? Atau apa menurutmu dampak kalau kita menggunakan gadget sekian jam? Oke, dampak kamu terpapar dengan digital sekian jam itu apa? Ah, nggak tahu, Mam. Yuk, kita cari bareng. Kita bisa lihat lagi tuh lewat digital. Oke, ini dampak-dampaknya. Nah, yuk kita hitung. Berapa lama kamu dengan gadget? Walaupun kamu mencari data tadi seperti dibilang. Oke, oke, sekian jam. Nah, lalu misalnya 4 jam gitu. 4 jam waktu yang kamu butuhkan itu apakah hanya cari data aja atau ada teman-temannya gitu. Nah, yang biasanya itu temannya lebih banyak, Bun. Cari datanya 10 menit, main gamesnya 3 jam. Nah, jadi kita ajak dia ngobrol. Oke, iya sih Bun, aku cari datanya cuma sebentar sih, paling 30 menit aku udah peroleh datanya. Oke, nah berarti sisanya sisanya aku main game. Oke, sekarang kita sepakati. Ada, Kak Rani lupa menyampaikan ya, ada yang aman. Berapa jam untuk amannya anak-anak itu bersama gadget. Kalau nggak salah itu sekitar 2 jaman ya sehari. Nah, jadi kita sepakati, oke, 2 jam sehari kamu gunakan untuk cari data. Untuk main games itu kita ganti. Apa mereka tidak mau main games di luar sana? Karena games yang di luar sana, yang pertama kita juga males buat outdoor nemenin mereka. Kemudian yang kedua, tidak ada games outdoor yang menarik. Nah, ini yang menjadi challenge kita sebagai orang tua. Apa games outdoor yang menarik buat mereka? Ya, jadi ciptakan itu Bun. Alternatif pilihan, kalau ndak gadget apa? Tentunya pilihan yang lain itu harus lebih menarik daripada gadget. Oke, berarti mereka boleh tuh nanti bahkan mereka cari data pun nggak lagi dia gunakan gadget, tapi mungkin mereka langsung nyari langsung dari sumbernya dari buku atau dari mana. Nah, jadi penggantinya tentu lebih menarik. Kemudian sepakati dengan mereka, jangan itu keluar dari kita, tapi keputusannya dari mereka. Kalau keputusannya dari mereka, ini mereka akan bisa melakukannya dengan nyaman dan suka hati gitu ya, rela hati, tidak terpaksa.
Nah, mungkin ini yang bisa Kak Rani sarankan. Dan yang Kak Rani lihat challenge ini Mas Nizar, orang tua saat ini adalah tidak punya alternatif yang lebih menarik daripada handphone. Itu challenge-nya. Tapi coba cari challenge yang apa yang lebih menarik daripada si gadget itu yang bisa ditemukan para orang tua saat ini, yang akhirnya mereka punya pilihan yang eh, pantas untuk mereka pilih. Mungkin gitu Mas Nizar. Terima kasih banyak. Cara nih, ya karena waktu juga udah jam 7 kurang 1 menit di jam saya. Karani harus segera mempersiapkan diri. Sebelum kita berakhir, closing statement-nya, Kak. Silakan. Iya, closing statement-nya adalah teman-teman jangan menunggu lama-lama. Jadi kalau terdeteksi tadi tanda-tanda kita sudah terkena dampak dari digital, segera atasi apakah itu diri kita atau keluarga kita, segera atasi supaya tidak terdampaknya itu lebih berat. Jadi akan lebih mudah buat kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Segera ketahui eh, gejala-gejala dampak dari digital yang ada pada diri Anda, dan jangan tunggu lagi untuk segera melakukan detoksifikasi. Begitu, terima kasih Mas Nizar. Oke, masih Karani ya materi yang luar biasa ya pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa terapkan. Khususnya saya juga nih Karani ya, karena lagi nyusun modul lagi apa itu mungkin hampir 8 jam saya kadang di depan laptop gitu ya. Yang harus dibiasakan tuh ada jam khusus, puasa gadget dan sebagainya. Kayaknya kita perlu mulai gitu ya. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak materi hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan minimal dari keluarga dulu atau diri kita dulu sendiri ya, sehingga memberikan contoh kepada pasangan dan kepada anak-anak kita semua. Oke, luar biasa materi hari ini. Izin kita sudahi acara hari ini. Terima kasih banyak Karani atas kesempatannya. Mudah-mudahan acara nanti ngajarnya dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Ya. Amin. Terima kasih. Izin live, Manizar. Izin live teman-teman. Ya, makasih Kak Rani. Ya, sampai ketemu, Penny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Balik, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak semua yang wabarakatuh. sudah hadir. Terima kasih. Ya, sama-sama.